Teman-teman kepala sekolah dan guru TK ABA se-Kecamatan Glojen serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu dalam acara silaturahmi, acara kajian duha di bulan Ramadan. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya sampai di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Berikutnya yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa bil islam dinan wa bi muhammad wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita berdoa, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ftah lana itu doanya Nabi, doanya Ibnu Mas'ud yang di situ ada 3 Abdullah, ada Abdullah bin Umar, pakar hadis, ada Abdullah bin Abbas, ahli tafsir, ada Abdullah bin Mas'ud, pakarnya Al-Quran. Ketiga-tiganya itu adalah anak-anak yang dekat dengan Rasulullah, yang didoakan oleh Rasul ketiganya. Ya, ini guru-guru harus hafal doa ini, orang tua juga. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu bit-ta'wil wahdihim ila sawa'is sabil. Ya, jadi apapun yang diajarkan, walaupun matematika, walaupun mengajarkan sejarah, bisa memahami agama. Kalau walaupun matematika yang kata hisab itu diulang-ulang, ya. Kemudian wa'alimhum bit-ta'wil, punya kepekaan menganalisa apa yang dia tahu, paham nilai-nilai yang terdapat dari apa yang mereka lakukan, itu tahu. Wahdihim ila sawa'is sabil, bimbing mereka pada jalan yang lurus. Jadi apapun, ya, jadi ini saya itu alhamdulillah sekarang sudah nggak ada, ya, nggak ada, tinggal ya memang yang saya minta ikut itu aja. Dulu ketempatan anak-anak yang
bermasalah broken home karena orang tuanya ya yang tidak mensupport. Kemudian saya ajak di rumah. Alhamdulillah sekarang ya sudah jadi orang yang paham tentang kehidupan. Itu di situ ya Bu ya. Sehingga sekarang nggak apa-apa nanti ya, kita kan orang nanam itu nggak langsung berbuah loh. Prosesnya panjang sekali. Ada yang di rumah sakit, salah satu rumah sakit, ibu, assalamualaikum, ibu ingat saya, ini murid ibu yang paling menyebalkan. Ya, ya tentang benar toh yang ibu omongi, satu kali ketika kamu akan mengerti dirimu, akan tahu. Ada yang 6 bulan ikut saya, sekarang sudah jadi kepala bagian di rumah sakit. Dulu mau jadi dokter, kepaksa oleh bapaknya. Saya lulus, ijazah saya serahkan oleh UMM, ditaruh di rumah. Jangan di panti asuhan, ngerusak nanti. Ngerusak. Harus dibawa ke rumah masing-masing gitu ya. Alhamdulillah itu jadi ketulusan, tidak hanya mengajar, tapi bagaimana saya kalau berdoa itu ya Allah, murid-murid saya, murid-murid macam-macam muridnya ya, muridnya di pengajian, muridnya di ya, jadi begitu ceritanya. Nah, Ibnu Mas'ud itu kalau mau belajar mengkaji Al-Quran mengawali dengan Allahumma ftah lana hikmataka, bukakan hikmah. Hikmah itu terpadu antara pengetahuan, kemudian penjiwaan dan pengamalan. Ya, jadi Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini. Khazain itu tempat penyimpanan ilmu. Ya Arhamar Rahimin, wahidat yang maha pengasih dan penyayang. Itu doanya Ibnu Mas'ud yang sering kalau ngaji berdoa itu dulu, mohon kepada Allah. Ya, supaya tidak ini hanya lewat saja jadinya. Tujuan pembelajaran itu apa? Ya, itu kan tujuan itu goalnya. Kalau sepak bola goalnya, bolanya masuk ke gawang. Ya, saya tanya sama Kokam, sudah punya kesebelasan berapa? Kokam tuh harus sepak bola harus mendunia. Ya, tuh di situ nggak ada lapangannya. Sekolah berinteraksi dengan Al-Quran. Saya diminta, kamu ada filenya Bu materinya? Enggak, supaya peserta nanti buka Al-Quran, bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, bawa Al-Quran. Nah, di HP nanti kalau di rumah jangan ngaji pakai HP, iklannya banyak, gak iso ngaji nanti tuku tas. Iya, begitu ya. Jadi kadang-kadang tulisannya, apalagi sudah usia gitu ya, jadi nyabang-nyabang nanti. Bukan tidak boleh, itu darurat ketika di perjalanan ya, kayak saya membawa Al-Quran kok berat ya, jadi tangannya ya. Jadi ini satu ketika saja, tapi yang ngaji di rumah itu pakai Al-Quran saja. Nah, sekarang kita akan berinteraksi dengan Al-Quran, bahas surat At-Tahrim. Temanya kan memelihara diri dan keluarga toh.
Nah, kalau membaca ayat, membaca Al-Quran, pahami ayat sebelumnya supaya nyambung, gitu ya. Atau penutup dari ayat itu. Saya ngaji ibu-ibu di rumah itu Al-Baqarah, setelah hatam, apa yang pertama isinya Al-Baqarah itu tentang apa saja, Bu? Apa ya, bisik-bisik. Lapiran tahun barusan kok enggak paham. Pertanyaan kedua, ayat mana tahun ini yang bisa kita amalkan? Yang belum, supaya ada program. Ya, jadi nggak usah satu-satu. Kandungan Al-Baqarah itu apa sih? Ya, tentang takwa itu diulang 2 kali. Nah, sekarang kita bahas tentang surat At-Tahrim. Artinya apa? Mengharamkan. Surat At-Tahrim itu diawali dengan bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nabi. Ya, hitopnya kepada siapa sasarannya? Kepada Nabi. Kalau sudah kepada Nabi Muhammad, termasuk pengikutnya Nabi Muhammad, karena bisa jadi terulang peristiwa itu. Ya, teguran kepada Rasulullah. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya, mana itu pertanyaan. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Tabtaghi mardata azwajik. Ya, engkau lakukan itu kan hanya ingin menyenangkan istrimu, bukan menyenangkan Allah, tapi hanya ingin menyenangkan azwajik, pasangan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ditutup dengan Allah, artinya dan taubat kembali. Ya, karena Rasulullah ada apa sejarahnya itu, Bu? Siapa ininya, penggeraknya? Istri Nabi yang bernama siapa? Hafsah, ya. Putrinya Umar. Menteri lah kalau sekarang. Ya. Terus yang satunya Aisyah. Putrinya siapa? Abu Bakar. Karena masih muda ya, junior sama senior. Yang disuruh oleh Hafsah itu Aisyah. Ngomong pada Rasul, kalau datang jangan minum madu. Ya, so podo-podo ini senior, anaknya menteri, Yomanot kan? Aisyah ikut. Rasulullah itu cintanya di Aisyah. Cintanya di Aisyah, hatiku di Khadijah. Kan begitu toh? Kenapa kok cinta? Karena yang diharapkan bisa meneruskan perjuangan Rasulullah yang banyak hafalannya, yang cerdas, ya, cepat menyimpan memorinya agama itu ada di Aisyah, separuh ada di Aisyah. Hadis ya, penyimpan data-data agama itu ada di, ya, jadi bukan hanya karena mudanya. Ya, bagaimana mendapatkan cinta suami apabila kita sudah menjadi karuan, sigaranya ada yang punya kelebihan. Ya, itu di situ. Kemudian si Hafsah itu kenapa cemburu ke Zainab?
Karena yang bawa itu Zainab. Intinya di situ, itu perempuan. Tapi satu sisi, makanya di Al-Baqarah itu nanti hubungannya dengan Al-Baqarah itu. Ayat berapa itu? 19. Satu sisi. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan satu peristiwa kepada salah seorang istrinya yang bernama Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Ini lagi, harusnya kan tidak usah. Jadi kalau yang poligami itu harusnya dipegang. Kalau cerita sama istri ini jangan disampaikan kepada yang lain. Itu kadang-kadang inilah Bu, kalau ada orang tolak-tolak mau ngajak ngomong dengan saya, dia tolak-tolak, berarti orang itu tidak mau didengar orang lain. Saya dipercaya untuk menyimpan itu. Jangan sampai jangan ngomong-ngomong ya. Ibu saja ini. Terus ibu yang saya kasih tahu bilang lagi, jangan ngomong-ngomong. Ada nggak di sini? Ada nggak? Namanya siapa? Iya, itu kan didata yang gitu ya Bu ya. Terus bagaimana cara? Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi, lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagai dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, ya, falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza qala nabba'ani al-alimul khabir. Siapa yang cerita? Jadi Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Ya, makanya kita hati-hati dengan orang baik-baik. Saya kalau kemudian ke siapapun, hati-hati dengan orang soleh. Ojo dirasani, kok sing gak terima Allah daya. Hati-hati loh dengan Aisyah. Ya, saya pernah, karena nggak tahu walaupun jadi ketua, nggak tahu yang terjadi itu apa gitu ya. Ini ada amal usaha ini, gara-gara saya tanya kepala ikan. Karena mau lanjut sebelum puasa ini kurang berapa hari di rumah gitu ya wes. Oh iya belum ini mumpung ketemu ibu bahwa apa namanya itu terasnya itu kan disewa orang tukang bakso sama apa katanya. Tahu dengan cara yang lain. Nek gak aku nyiwa aku kurang ngerti namanya. Kalau di situ ya lumayan kan digawe bayar listrik, gawe barang itu maksud saya begini. Ini loh Bu, hati-hati. Itu pernah juga mau ngerasani saya SMS-nya keliru keseluruhan. Betul ya? Betul ya? Enggak, saya bukan orang kurang baik. Kenapa? Saya sudah tulus percaya gitu loh, mungkin Allah yang gak terima ya, bahwa kamu itu adalah temanku yang baik-baik ya gitu kan. Saya percaya ngomong apa saja percaya kan gitu. Lah ternyata kok tidak seperti yang diharapkan. Allah menunjukkan. Oh, terima kasih ya, terima kasih banyak. Ternyata ya malu betul. Ini cerita yang saya sampaikan sama murid-murid. Ojo
ojo bohongi orang tuamu ya. SPP-nya sudah dikasih, kamu nggak bayarkan. Hati-hati. Nek Allah nggak terima. Walaupun bapak ibumu mundur bilang sama Allah, sampai doanya, sampai kodok omat kamit, Allah akan melihat, Kadang-kadang ngasih pembelajaran. Itu yang sering diingat oleh murid saya. Allah nggak terima. Ya, jadi supaya hati-hati. Jadi ini ayat 4. Nah, intatuba ilallah. Namun ada solusi. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Siapa ini? Qobsah dan Aisyah. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, ya, kompromi. Kalau Aisyah saya lihat ya takut aja karena senior pun dua anak menteri di lingkungan perumahan para menteri gitu loh. Sayanya membayangkan ya seperti itu ya, gak enak aja karena senior junior gitu ya. Maka sungguh Allah menjadi pelindung dan juga Jibril dan orang-orang yang beriman. Ini wa maulahu wa Jibril wa shalihul mu'minin, orang-orang beriman yang soleh dan para malaikat ya ba'da dzalika zahir. Jadi malaikat-malaikat adalah penolongnya. Nanti Allah yang akan memberikan. Ya, jadi ini yang jadi catatan ya Bu ya. Hati-hati dengan orang yang baik-baik. Ya, jadi jangan kenapa kok iso sih duwe mobil api kerjanya apa ya PPN duwe warisan yang iya gak usah banyak kalau di mana kan malah kasih bagaimana materi diajak untuk membiasakan belajar untuk keluar dari kesulitan. Jadi jangan tergantung ke orang. Iya. Tapi penasarannya tinggi. Penasaran ingin tahunya tinggi. Hanya nggak mau sulit. Lalu lah. Ya, hanya modalnya makan mie gacoan, tapi nggak mau ya apa membuat. Tapi kata Rasul, laki-laki yang banyak akal itu sering diakali. Ada enggak? Iya, ngakali. Ya apa caranya? Aku kepingin tuku baju itu. Oh gampang. Pak, ini loh iwake munda tuh saiki. Gitu ya. Kalau laki-laki itu nggak mau ribet dengan saya dulu kalau minta donatur, ya masih mahasiswa. Ya itu apa ya? Datang menemui bapaknya. Nasinya banyak. Ya, nek wis ketemu ibu. Kadang-kadang kalau Mbak kesini naik apa gitu, naik bemo Pak. Oh ya ini untuk transport ya, supaya tidak enggak ngambil, kami punya ini sendiri karena diajak bapak-bapak yang Pak Mahid barang itu ya, Pak Urian Maksud diajak membuat untuk dana SPP gitu loh dulu. Saya ingat, jadi tapi beliau banyak mengkader kami. Ya, itu ya Bu. 3 ya. Maka jangan masuk pada kelompok itu. Ya. Jadi perempuan harus tahu yang menyebabkan masuk neraka itu ya tidak ya suka ngakali. Nah, selalu ingat kesalahan orang tapi kebaikannya dilupakan. Maka ketika mau marah sama orang, coba ingat kebaikannya.
dibalik. Insya Allah bisa. Walaupun latihannya panjang ya Bu. Jadi aku wegel kalau disakiti itu. Tapi jangan kalau sudah begitu baca apa Ibu? Jangan istighfar, nggak lari setannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadang-kadang setannya yo ayu-ayu udah. Sudah lupa diingat-ingat. Sampai gak ingat kabeh ngene. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Loh kenapa Bu? Ayu-ayu kok jadi setan. Aku loh wis berupaya melupakan sampai kok si ilingnya. Ya, itu ya Bu ya. Saling, makanya wal asri itu 8 bulan keamat dalam. Karena watawassaw bil haqqi itu ada interaksi. Ya, satunya lupa, kita yang mengingatkan. Yang lupa berterima kasih ketika di teori. Prakteknya ya. Insya Allah harus bisa. Ya, yang itu menjadi penduduk neraka. Apal surat Yasin? Saya dulu kalau ayah saya ngimami sholat malam, ya, sholat malam 4 rakaat itu Yasin. Iya. Setelah itu sudah bisa, ya, itu yang apa namanya? Ada lagi, ada al-mulk itu 1 rakaat, ad-duhan 1 rakaat. Bahkan disuruh hafalkan itu, teruskan itu. Kalau sholat malam jangan lupa itu. Ada ad-duhan, ada al-waqi'ah, ada al-mulk, ada ar-rahman, Yasin itu jantungnya Al-Quran. Kenapa? Karena di situ Allah bilang salamun qaulan mir rabbir rahim. Keluarga itu bagaimana? Selamat. Semua dikasih ucapan selamat karena sudah masuk ke surga. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir kamu. Anak gak boleh ketemu orang tuanya. Kenapa? Tempatnya tidak sama. Saya kalau ada murid-murid yang sudah sukses diundang pindah rumah, pernah ada kolam renangnya, bagus sudah, anak tunggal dokter spesialis keluarganya, dia juga begitu. Saya panggil, Mas, rumahmu di dunia sudah bagus, rumahnya di surga nanti harus lebih bagus loh dari ini. Maksudnya itu apa? Ya kamu sudah buat rumah ya. Nah, jadikan rumah yang bagus ini untuk menyiapkan keluarganya masuk ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim. Kalau enggak rugi. Jadikan sebagai masjid, bukan salat 5 waktu ya, 5 waktu di masjid yang dibuat bersama-sama. Jangan sampai tidak ada tilawah Al-Quran, jangan sampai tidak dihiasi dengan salat malam. Ya, membangun masjid itu kan membangun rumah di surga. Nggak usah urunan kamu bangun masjid, 1 masjid. Ya, kayak Dr. Revaya Fatimah itu kan namanya ibunya yang banyak ya Bu ya. Bangun lagi kayaknya di situ. Ya, jadi itu diingatkan. Jadi keluarga jangan sampai wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dulu kumpul 1 rumah tapi nanti dipisah oleh. Kasih bagaimana materi diajak untuk membiasakan keluar dari, belajar untuk keluar dari kesulitan. Jadi jangan tergantung ke orang. Iya. Tapi penasarannya tinggi. Penasaran, ingin tahunya tinggi. Hanya nggak mau sulit. Lagi lah. Ya, hanya modalnya makan mie gacoan, tapi nggak mau ya apa membuat. Tapi kata Rasul, laki-laki yang banyak akal itu sering diakali. Ada enggak?
gitu. Oh gampang. Pak ini loh, iwake muda loh saiki. Gitu ya. Kalau laki-laki itu nggak mau ribet dengan saya dulu kalau minta donatur, ya masih mahasiswa. Ya itu apa ya, datang menemui bapaknya, ngasihnya banyak. Ya, nek wis ketemu ibu, kadang-kadang kalau Mbak kesini naik apa gitu, naik bemo Pak. Oh ya ini untuk transport ya, supaya tidak enggak ngambil, kami punya ini sendiri karena diajak bapak-bapak yang Pak Mahid barang itu ya, Pak Wurian Maksud diajak membuat untuk dana SPP gitu loh dulu. Saya ingat, jadi tapi beliau banyak mengkader kami. Ya, itu ya Bu, 3 ya. Maka jangan masuk pada kelompok itu. Ya. Jadi perempuan harus tahu yang menyebabkan masuk neraka itu ya tidak ya suka ngakali. Nah, selalu ingat kesalahan orang tapi kebaikannya dilupakan. Maka ketika mau marah sama orang, coba ingat kebaikannya. Dibalik, insya Allah bisa. Walaupun latihannya panjang ya Bu. Jadi aku wakil kalau disakiti itu. Tapi jangan, kalau sudah begitu baca apa Ibu? Jangan istighfar, nggak lari setannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadang-kadang setannya ayu-ayu sudah lupa diingat-ingat. Oh sampai gak ingat kabeh ngene. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Loh kenapa Bu? Ayu-ayu kok jadi setan? Aku loh wis berupaya melupakan sampai kok si ilingnya. Ya, itu ya Bu ya. Saling, makanya wal asri itu 8 bulan ke amat dalam. Karena watawasau bil haqqi itu ada interaksi. Ya, satunya lupa, kita yang mengingatkan. Yang lupa berterima kasih ketika di teori. Prakteknya ya. Insya Allah harus bisa. Ya, yang itu menjadi penduduk neraka. Apal surat Yasin? Saya dulu kalau ayah saya ngimami sholat malam, ya, sholat malam 4 rakaat itu Yasin. Iya. Setelah itu sudah bisa, ya, itu yang ada lagi, ada al-mulk itu 1 rakaat, ad-duhan 1 rakaat. Bahkan disuruh hafalkan itu, teruskan itu. Kalau sholat malam jangan lupa itu. Ada ad-duhan, ada al-waqi'ah, ada al-mulk, ada ar-rahman, Yasin itu jantungnya Al-Quran. Kenapa? Karena di situ Allah bilang salamun qaulan mir rabbir rahim. Keluarga itu bagaimana? Selamat. Semua dikasih ucapan selamat karena sudah masuk ke surga. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir kamu. Anak gak boleh ketemu orang tuanya. Kenapa? Tempatnya tidak sama. Saya kalau ada murid-murid yang sudah sukses diundang pindah rumah, pernah ada kolam renangnya, bagus sudah, anak tunggal Bu, dokter spesialis keluarganya, dia juga begitu. Saya panggil, Mas, rumahmu di dunia sudah bagus, rumahnya di surga nanti harus lebih bagus loh dari ini. Maksudnya itu apa? Ya kamu sudah buat rumah ya. Nah, jadikan rumah yang bagus ini untuk menyiapkan keluarganya
masuk ucapan salamun qaulam min rabbir rahim. Kalau tidak rugi. Jadikan sebagai masjid, bukan sholat 5 waktu ya, 5 waktu di masjid yang dibuat bersama-sama. Jangan sampai tidak ada tilawah Al-Quran, jangan sampai tidak dihiasi dengan sholat malam. Ya, membangun masjid itu kan membangun rumah di surga. Nggak usah urunan kamu bangun masjid, satu masjid. Ya, kayak Dokter Revaya Fatimah itu kan namanya ibunya yang banyak ya Bu ya. Bangun lagi kayaknya di situ. Ya, jadi itu diingatkan. Jadi keluarga jangan sampai wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dulu kumpul satu rumah tapi nanti dipisah oleh